Lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Ugram. Agastya yang hanya seorang mekanik menolong kekasihnya yang bernama Nintya. Nintya meminta tolong mengantarkannya ke daerah bernama Mogor di tempat makam ibunya. Permintaan tolong itu simpel, tapi berat dilakukan oleh Agastya karena Agastya akan melanggar janjinya ketika dia tiba di kota Mogor. Seorang mekanik, tapi bukan mekanik biasa. Dia akan berhadapan dengan seluruh preman di kota Mogor karena melanggar janji. Dan inilah dia, Agastya, mekanik terkuat, akan melawan seluruh geng satu kota pun dimulai. Scene diawali dengan hujan badai yang menerpa seorang anak kecil bernama Agastya. Tokoh utama dalam film ini diperlihatkan lagi Agastya yang berteriak histeris lantaran melihat ayahnya sudah mati di tangan seorang Don. Don adalah sebutan untuk pemimpin dari geng preman. Don yang membunuh ayah Agastya tersebut sebenarnya berniat akan membunuh Agastya juga. Tapi sebelum dia melakukan aksinya, dia pun dihentikan oleh Don lainnya yang bernama Rajan. Kemudian Rajan membawa Agastya ke tempat rumahnya. Di tempat tinggal tersebut, kedua anak dari Rajan yaitu Bala dan juga saudaranya berteman baik dengan Agastya. Lalu Rajan pun merawat Agastya hingga pulih. Sebelum Agastya memutuskan untuk pulang ke rumahnya, kita kemudian diperlihatkan seorang Don lagi bernama Shiva Rudra yang menawarkan kesepakatan kepada seorang pemilik perusahaan pelayaran untuk menjadi penyelundupnya. Namun pemilik perusahaan tersebut yang bernama Prabhakar menolak mentah-mentah tawaran tersebut. Shiva Rudra pun marah karena penolakan tersebut. Kemudian Shiva Rudra pun mendatangi kediaman Prabhakar dan membunuh istrinya serta mengancam akan membunuh anak perempuannya juga. Dengan terpaksa, Prabhakar pun kemudian memohon untuk melepaskan putrinya dan akan membantu Shiva Rudra. Namun diam-diam pelayaran tersebut merupakan upaya Prabhakar untuk membalaskan dendamnya. Pada saat pelayaran berlangsung, Prabhakar menjual barang-barang selundupannya kepada pihak ketiga. Dan dia pun menyerahkan Shiva Rudra ke kepolisian karena sebelumnya dia diam-diam bekerja sama dengan mereka. Shiva Rudra kemudian melanjutkan kegiatan ilegalnya dari dalam penjara melalui putranya yang bernama Dhiraj. Prabhakar yang takut akan terjadi sesuatu dengan keselamatan putrinya pun kemudian melarikan diri ke luar negeri. Shiva Rudra yang sudah keluar dari penjara tidak pudar akan ambisinya untuk membalaskan dendam kepada Prabhakar. Suatu waktu, putri dari Prabhakar, Nintya, datang ke India untuk mengunjungi makam ibunya. Shiva Rudra yang tahu akan hal itu kemudian langsung menyuruh gengnya untuk menangkap Nintya hidup-hidup. Setelah berhasil, Shiva Rudra kemudian menghubungi Prabhakar dan mengatakan untuk mengingat kuku dari putrinya karena dia tidak akan mengenali wajah dari putrinya lagi. Terkejut dengan apa yang didengarnya, Prabhakar kemudian langsung menghubungi asosiasinya yang berada di India bernama Viswa untuk membantunya. Viswa yang jelas tidak sanggup kemudian menelepon temannya yang menyelamatkan Nintya yang sedang berada di Talaguara. Dan temannya tersebut tidak lain adalah Agastya. Agastya yang sudah besar dan merupakan seorang mekanik langsung menghentikan pekerjaannya dan langsung bergegas menyelamatkan Nintya. Scene berlanjut dengan Nintya yang akan dianiaya oleh geng Shiva Rudra. Namun kemudian Agastya datang dan berhasil mengecoh geng Shiva Rudra dengan gas LPG yang diledakannya menggunakan las. Saat hendak melarikan diri, salah satu preman geng Shiva Rudra menghadang mereka.
Tapi hal ini bukan masalah bagi Agastya yang langsung mengajar preman tersebut. Setelah berhasil, mereka melarikan diri. Agastya pun langsung menghubungi Viswa. Viswa mengatakan kalau Nindya tidak boleh untuk menelepon ayahnya dan pergi ke luar negeri terlebih dahulu, karena Shivarudra mempunyai tempat di kursi pemerintahan, sehingga akan sangat mudah untuk melacak Nindya. Viswa juga mengatakan untuk membawa Nindya bersama Agastya sampai dia berhasil mengatur rute pemulangan Nindya. Nindya yang sedang bersama Agastya terlihat begitu sedih dengan keadaannya. Namun Agastya mencoba menenangkannya dan membawa Nindya ke kediamannya yang berada di Kolar, suatu daerah di India. Scene berpindah ke Shivarudra yang sedang minum obat untuk mengobati penyakitnya. Kemudian datanglah Dhiraj yang mengatakan bahwa ayahnya seharusnya lebih berfokus kepada urusan politik saja, dan sebaliknya meninggalkan balas dendamnya. Namun Shivarudra menolak dan menyuruh anaknya untuk pergi. Sesampainya mereka di kediaman Agastya, mereka kemudian disambut oleh ibu Agastya. Agastya pun menjelaskan bahwa Nindya akan tinggal bersama mereka untuk sementara waktu. Ibunya memperbolehkan asalkan Nindya mau mengerjakan pekerjaan rumah. Nindya pun menyanggupinya. Keesokan harinya, ternyata Nindya yang anak kota itu tidak tahu menahu cara mengerjakan pekerjaan rumah dan meminta bantuan kepada Agastya. Dengan baiknya, Agastya pun bersedia membantu Nindya. Tomato nang ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. Scene kemudian berpindah memperlihatkan kedatangan ayah dari Nindya. Prabhakar yang berada di bandara belum sempat untuk menemui putrinya. Dia langsung disambut oleh preman Shivarudra yang kemudian membawanya. Saat perjalanan, dia kemudian mendapatkan telepon dari Shivarudra yang mengatakan kalau sebelum Prabhakar mati di tangannya, dia akan melihat kematian putrinya terlebih dahulu. Scene kemudian memperlihatkan Agastya dan Nindya yang sedang berbelanja di pasar. Di pasar tersebut, Nindya bercerita bahwa dia telah berbohong kepada ayahnya. Dia mengatakan kepada ayahnya bahwa ia akan pergi liburan ke Spanyol, namun dia malah pergi ke India untuk melihat makam ibunya. Cerita pun berlanjut. Kini Dhiraj yang tidak punya pilihan lain kemudian mengikuti ayahnya dan menyuruh gengnya untuk mencari bengkel las dan mekanik yang tahu tentang cara kerja dari las. Berpindah ke Nindya yang ternyata dipergoki oleh para preman dan dibawa oleh mereka. Untungnya, preman-preman tersebut hanya tertarik dengan kecantikan Nindya dan bukan preman dari Shivarudra. Agastya yang melihat kejadian tersebut tidak tinggal diam. Ia menolong Nindya hingga akhirnya mengajar para preman tersebut sampai babak belur. Kemudian kembali ke rumah Agastya. Nindya terlihat sibuk dengan bajunya. Ternyata Nindya ingin pergi ke tempat makam ibunya. Ia lalu memohon kepada Agastya untuk mengantarkannya. Meskipun mereka dalam keadaan terpuruk, Agastya mau melakukannya. Sesampainya mereka, Nindya langsung menangis di makam ibunya, serta kemudian memeluk Agastya dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Dari sini kita mengetahui bahwa mereka berdua sudah saling mencintai satu sama lain. Di tengah perjalanan pulang, mereka kemudian disambut oleh geng preman Shivarudra. Dengan cepat, Agastya menyuruh Nindya untuk bersembunyi. Namun seperti biasanya, preman-preman tersebut bukanlah apa-apa dibandingkan dengan Agastya. Keesokan harinya, saat Nindya menyapu di halaman rumahnya, ada seorang ibu tetangga yang menghampirinya. Lantas, Nindya bertanya untuk apa ibu tetangga itu ke tempatnya. Ibu itu kemudian mengatakan untuk pergi secepatnya menjauhi Agastya.
Dia menjelaskan bahwa Agastya adalah seorang iblis yang sudah membunuh banyak orang. Film lalu memperlihatkan preman dari Mugor yang sedang ditanya oleh Dhiraj. Preman tersebut kemudian menjelaskan bahwa tidak akan mungkin dia bisa merebut Nindya dari tangan Agastya dan menjelaskan tentang siapa Agastya sebenarnya. Di sisi lain, Viswa yang merupakan teman dari Agastya tiba di rumahnya dan dia kemudian bertemu dengan Nindya. Nindya yang masih penasaran dengan asal-usul dari Agastya kemudian menanyakan kepada Viswa. Viswa dengan wajah terpaku kemudian menceritakan kisah sebenarnya dari seorang Agastya. Di sini diceritakan dari tempat Agastya berasal, yaitu Mogor, yang letaknya 500 mil jauhnya dari Kolar, tempat mereka saat ini. Di Mogor merupakan tempat dengan pemerintahan yang kacau dan wilayahnya yang diperintah oleh dunia bawah. ಮುಘೋರ್ನನ್ನು ನವರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಅಂತರ್ಮರ್ಮವನ್ನು ಅರಿತ ಪಟ್ಟಭದ್ರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು. Pada saat itu, Agastya merupakan anak buah dari Bala bersama saudaranya. Bala hanya menjadi pemimpin dari sekelompok kecil preman dan tidak mempunyai wilayah kekuasaan setelah kematian ayahnya. Bala pada saat itu percaya bahwa Agastya bisa membawa mereka ke puncak apabila dia bisa membangkitkan hasrat membunuhnya. Hingga pada suatu waktu, Bala dan Agastya melihat seorang ibu yang dianiaya oleh seorang Don dan juga gengnya. Hal itu membuat Agastya terbangkit dan menghabisi Don beserta gengnya itu. Kemudian mengatakan kepada Bala bahwa dirinya akan membantunya sampai Bala tidak memiliki siapapun untuk ditakuti. Beberapa tahun berlalu, dengan bantuan Agastya yang telah bangkit, Bala kemudian mendapatkan kembali wilayah kekuasaan ayahnya. Hal ini menyebabkan Bala dan juga gengnya menjadi ditakuti di kalangan para Don. Tidak ada yang bisa menghancurkan kerajaan Bala. Namun suatu hari tumbuh pertikaian di antara mereka. Di suatu waktu, saudara Bala dan gengnya menjalankan misi untuk membunuh salah satu Don yang ada di Mogor. Setelah berhasil, saudara Bala tidak berhenti dan berniat untuk membunuh ibu dari Don tersebut. Namun hal ini diketahui oleh Agastya yang langsung menghentikannya dan mengajar saudara dari Bala. Tidak terima dengan penghinaan yang dilakukan oleh Agastya, saudara Bala kemudian menyuruh gengnya untuk membunuh Agastya. Agastya yang tidak punya pilihan lain lantas menghabisi anak buah saudara Bala. Hingga kemudian terjadi kejar-mengejar di antara Agastya dan juga saudara Bala. Saudara Bala yang berhasil kabur kemudian menuju ke rumah Agastya dan berniat untuk membunuh ibunya. Tapi sesaat sebelum dia berhasil, Agastya datang dan langsung membunuh saudara Bala dengan menggunakan parang. Mengetahui bahwa Bala tidak akan mengampuninya, Agastya kemudian bergegas pergi meninggalkan kota tersebut dan membawa ibunya. Tiba-tiba di tengah perjalanan, Agastya dan ibunya kebingungan mengapa bus yang dikendarai berhenti. Ternyata hal tersebut merupakan ulah dari Bala yang sudah mengetahui pembunuhan saudaranya. Ibu dari Agastya yang histeris kemudian memohon kepada Bala agar tidak membunuh Agastya. Ibu dari Agastya kemudian menyuruh Agastya untuk membuat sumpah atas nama ibunya. Agastya meninggalkan semua hubungannya dengan Mogor dan tidak akan pernah kembali. Agastya yang melihat kesedihan ibunya tidak bisa untuk berkata tidak. Kemudian ia pun membuat sumpah tersebut. Bala yang mendengar sumpah itu kemudian pergi meninggalkan Agastya dan juga ibunya.
Scene kembali ke masa kini dengan Visua dan juga Nindya. Visua yang telah selesai menceritakan masa lalu Agastya kemudian pergi meninggalkan Nindya. Berlanjut dengan Dheeraj yang sudah berada di Mogor. Di sana dia membuat perjanjian dengan seorang Don untuk memancing Agastya ke Mogor dengan membawa Nindya ke sana. Sebagai gantinya dia akan mendapatkan uang. Setelah itu, dia kemudian memberitahukan kepada Sivarudra tentang rencananya, tapi ayahnya menolak rencana tersebut. Dheeraj yang marah kepada ayahnya kemudian membunuhnya dengan memasukkan sebuah racun di obat miliknya, dan dia pun mengambil tahtanya. Dalam rencananya, dia kemudian membuat pelarian bagi Prabhakar untuk kemudian mengikutinya dengan sendirinya akan membawa ia menunjukkan ke Nindya. Prabhakar yang tidak sadar akan hal itu kemudian beranggapan bahwa dia berhasil kabur karena dirinya sendiri. Scene kemudian memperlihatkan Agastya dan Nindya yang sedang berbincang di teras rumah. Namun tiba-tiba Prabhakar datang untuk menjemput putrinya. Dengan gembira, Nindya pun menghampirinya dan langsung memeluk ayahnya. Ayahnya kemudian meminta Nindya untuk pulang bersamanya. Dengan perasaan sedih, Nindya menuruti ayahnya dan mengucapkan salam perpisahan kepada Agastya dan juga ibunya. Di tengah perjalanan, benar saja, mobil yang Prabhakar dan Nindya kendarai dicegat oleh para anak buah dari Dheeraj. Viswa yang mengetahui hal tersebut langsung menelepon Agastya dan memberitahukan informasi tersebut. Agastya yang mendengar akan hal tersebut kemudian dengan terpaksa harus melanggar sumpahnya dan pergi ke Mogor. Dia kemudian mengucapkan salam kepada ibunya. Sebelum sampai di Mogor, dia bertemu dengan preman yang mengatakan bahwa seluruh Mogor telah bersatu untuk membunuh Agastya. Benar saja, saat sampai di Mogor, dia langsung disambut oleh banyak sekali para preman. Namun dengan keahliannya dalam menggunakan pistol, membuatnya mampu bertahan dari serangan preman-preman tersebut. Mengetahui Agastya telah datang, Dheeraj kemudian membawa keluar Nindya dan mengajak Agastya untuk beradu senjata. Namun Agastya kemudian berhasil membunuh Dheeraj dan membebaskan Nindya. Sebelum berhasil melarikan diri dari Mogor, Agastya melihat seorang anak kecil yang menangis di tengah jalan. Hal itu membuat dirinya mengingat masa lalunya dan kemudian menolong anak kecil tersebut. Namun anak kecil tersebut merupakan anggota dari preman di Mogor dan malah melemparkan debu kepada matanya yang membuat Agastya tidak bisa melihat. Di lain sisi, terlihat sekelompok preman Mogor yang langsung datang dan mengajar Agastya hingga membuatnya terjatuh di tanah. Sekelompok preman tersebut menganggap Agastya sudah mati, kemudian membawa Nindya dan berniat pergi meninggalkannya. Namun sebelum mereka pergi, tiba-tiba Agastya bangkit kembali dan menghabisi preman-preman tersebut satu persatu. Saat Agastya dan Nindya berpikir mereka sudah aman, tiba-tiba datang Bala dan juga gengnya. Bala mengatakan bahwa Agastya sudah melanggar sumpahnya dan harus dihabisi saat itu juga. Agastya kemudian dengan ikhlas menerima kematiannya dan bersedia dibunuh oleh Bala. Bala terlihat sudah mempersiapkan parang yang digunakan Agastya untuk membunuh saudaranya. Dengan itu, dia kemudian mengayunkan parangnya untuk memenggal kepala Agastya. Namun sebelum kepala Agastya terpotong, ayunan Bala berhenti. Dia terlihat tidak sanggup memotong Agastya yang sudah dianggap seperti saudaranya sendiri. Setelah kejadian itu, Bala menyuruh Agastya dan Nindya keluar dari Mogor
dan kemudian pergi meninggalkan mereka. Agastya. Setelah berhasil keluar dari Monggor, terlihat Prabhakar dan juga Visua yang sudah menunggu kedatangan Nindya. Nindya yang sudah berjalan menuju ayahnya kemudian berhenti dan berbalik arah untuk kemudian saling bertatapan dengan Agastya. Agastya yang mengingat semua yang telah mereka lalui kemudian mendekati Nindya lalu mengajak untuk menikah. Nindya pun setuju lalu memeluknya dan film pun selesai. Klik jempol ke atas jika kalian suka dengan video seperti ini dan berikan komentar positif kalian. Saya Rizal, sampai jumpa di video cerita film selanjutnya.